Oke teman-teman, kali ini kita belajar tentang surat yang dikirimkan, atau lebih tepatnya undangan yang dikirimkan oleh Ralph kepada Carmen. Nah, ini Heredil jelasin yang penting aja dulu ya. Maaf ya suaranya agak kayak kepedesan gitu, karena baru makan jajanan yang pedes banget. Terus ngonten deh. Tapi konten kali ini kurang lebih teman-teman butuh waktu cuman sekitar 10 menitan. Kita membahas 3 soal ini dan semoga teman-teman dapat ilmunya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ada pertanyaan dan juga ada yang mau disampaikan, silakan gunakan kolom komentar. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, masih bisa jumpa dengan Hair Idol di kolom komentar. Nanti pastinya Heradil akan balas komentar-komentar dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga gitu. So, sekarang Heradil bacain dulu ya. Kita baca sama-sama ya. Liebe Carmen, am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für dich? Es werden viele Leute da sein, die du auch kennst. Kannst du vielleicht einen Salat mitbringen? Und vergiss bitte nicht eine Pullover oder eine Jacke. Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr auf dich. Bis zum Wochenende, Ralf. Ya, so sekarang kita bahas mulai dari Liebe dulu. Ya, kita bahas mulai dari Liebe dulu. Jadi, teman-teman, asal katanya itu kan Lieben gitu ya. Nah, artinya itu kalau di bahasa Jerman tuh Lieben itu artinya kalau dia kata kerja berarti mencintai. Tapi kalau misalnya kata benda berarti apa? Berarti cinta gitu. Sebagai kata benda. Nah, kalau dalam hal surat menyurat dalam bahasa Jerman, Liebe ini artinya kepada. Nah, karena kebetulan di sini di depan kata Liebe ini atau orang yang dituju oleh surat ini adalah seorang perempuan, jadi kata Liebe ini harus berakhiran E. Itu. Ini Heredil zoom lagi ya, biar teman-teman juga bisa lebih terbuka gitu ya matanya. Bercanda teman-teman, mohon maaf kalau budaya kita mungkin agak berbeda, cara nada bicara kita agak berbeda. Kebetulan Heredil ini adalah orang Aceh. Kami di Sumatera itu mungkin logat atau nada bicaranya itu tergolong kasar bagi teman-teman yang berasal dari daerah lain, mohon maaf. Tapi ke depan Heredil kalau misalnya ngajar online, baik itu di YouTube atau online lainnya tuh memang nada bicara kami itu kayak gini gitu, seperti ini gitu ya. Kami dari Sumatera, apalagi misalnya ada pasti teman-teman kenal dengan orang Medan mungkin ya, sesama Sumatera, orang Aceh gitu. Nada bicara kami memang rada-rada kasar gitu kan, tapi maksud kami itu bukan kasar. Tapi lebih ke memang pembawaan kami memang seperti itu. So, sekarang Liebe Carmen. Nah, karena Carmen ini perempuan, makanya kata Liebe atau artinya kepada itu berakhiran E. Tapi kalau misalnya nanti ada teman-teman temui di surat-surat yang lain, itu ada yang tulisannya itu ada R, liber.
Nah, itu berarti ditunjukkan kepada atau nama di depannya itu sudah pasti atau sudah bisa kita pastikan adalah seorang laki-laki. Nah, jadi cara membedakan libe sama liber itu kalau misalnya libe untuk perempuan, sedangkan liber itu untuk laki-laki. Wah, bahas ini aja udah 5 menit loh. Karena tadi pembukaan juga ya. Nah, it's okay karena kita di sini memang kita khususkan untuk belajar, so teman-teman pasti nggak akan bosen kan kalau misalnya belajar sama Hair Ideal. Penjelasannya memang sangat-sangat detail karena di setiap videonya itu Hair Ideal selalu mau untuk teman-teman itu paham gitu. Bukan sebatas hanya konten YouTube biar teman-teman itu nonton, enggak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau support Hair Ideal dalam bentuk misalnya dalam bentuk nonton, jadi tolong nonton video ini sampai akhir biar teman-teman juga dapat ilmunya itu sampai akhir gitu. Dapat ilmunya itu sempurna, full gitu kan. Nah, nggak setengah-setengah gitu. So, sekarang dari sini teman-teman juga dapat gitu. Teman-teman kita lanjutin gitu ya. Dari penulisan surat ini. Jadi kita harus paham dulu surat ini seperti apa sampai nanti teman-teman bisa menjawab soal nomor 3 dan juga nomor 4 dan nomor 5. Nah, mohon maaf atau maafkanlah suara backsound yang ada di sekitar tempat tinggal Hair Ideal karena Hair Ideal tinggal di tengah-tengah di samping jalan raya, jadi banyak mobil dan motor lalu lalang. Kenapa nggak ditutup aja pintunya Hair Ideal? Nggak bisa dong, karena Hair Ideal ngonten sambil jualan pulsa dan juga buka gerai payment. Dan juga segera nanti Hair Ideal bakalan buka jasa fotokopi. Jadi ngonten sambil berbisnis. Karena kalau misal bisnisnya ditutup, terus Hair Ideal makan dari mana? Dari YouTube belum layak dapat monetisasi. Nah, jadi salah satunya bertahan hidup yaitu dengan gimana caranya harus putar otak biar bisa bisnisnya itu sustainable atau berkelanjutan gitu. Jadi untuk hari-hari bisa dari bisnis-bisnis kecil dulu nih. Sambil kita ngumpulin modal untuk bisa berbisnis yang lebih besar insya Allah ya. Mohon doanya teman-teman. Semoga guru onlinemu ini bisa jadi orang yang sukses di bidang bisnis gitu. Semoga modal dari YouTube, modal dari AdSense YouTube bisa jadi modal yang besar nantinya ya insya Allah. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Setiap surat atau email selalu ada koma di depan nama. Terus lanjutannya itu biasanya menggunakan huruf kecil gitu. Tapi kalau misalnya di depannya ini ada nama hari, otomatis dia tetap besar. Tapi aturan utamanya adalah tidak ada huruf besar. Atau pakemnya begini, maksudnya peraturannya kayak gini nih. Jadi ini awal kalimat. Jadi di sini ini bukan awal kalimat karena masih ada koma. Jadi masih berlanjut kalimatnya gitu. Kurang lebih bisa paham ya teman-teman ya. So, sekarang juga kita lanjut lagi. Am kommenden Sonntag habe ich. Nah, ini kata kerjanya di sini nih. Habe ich Geburtstag. Karena kita dahulukan keterangan waktu am kommenden Sonntag pada hari Minggu mendatang. Nah, makanya kata kerja tetap di posisi kedua ya. Kalau misalnya nggak ada am kommenden Sonntag, di sini kita isi apa Hair Ideal? Kalau kita mau buat kalimat, ya subjek pastinya. Setelah subjek kita lanjutkan dengan posisi kedua yaitu verben atau kata kerja. Nah, di sini kata kerja selalu di posisi kedua, entah subjeknya itu di pertama atau di kesekian ya. Nah, karena ini format kalimatnya itu kata keterangan waktu dulu, jadi kata kerjanya dulu kedua dan subjeknya itu ketiga. Dan yang terakhir yaitu keterangannya. Keterangan atau objeknya lah gitu ya. Ya, karena sebagai objek. Jadi intinya di sini
Pada hari Minggu mendatang, saya berulang tahun. Habe ich Geburtstag. Nah, ini kata kerja dasarnya haben karena subjeknya ih. Nah, pasti teman-teman udah belajar dong di sekolah. Pasti udah belajar. Kenapa? Karena kalau misalnya dasar-dasar bahasa Jerman pasti diajarin dulu perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Nah, di sini karena subjeknya ih, kata kerja haben berubah menjadi habe diakhiri oleh e. Gitu. Ini nggak perlu diulang lagi karena kita nggak mau lama-lama di sini. Kalau misalnya mau belajar tentang verben dan perubahan kata kerjanya, bisa ke konten Heradil yang lain. Bisa buka playlist dan juga teman-teman bisa cari tahu di sana. So, sekarang kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Wah, panjang banget nih kalimatnya ya. Kita mulai dari mana nih ya? Oke. Nah, kita pisahkan aja dulu antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ya, di sini dihubungkan dengan kata un. Ya, un. Un itu apa sih artinya? Kalau di bahasa Inggris kita sering dengar kata and. Ya, bahasa Indonesianya dan gitu ya. Kalau bahasa Acehnya itu ngon. Ngon itu banyak arti lagi dalam bahasa Aceh. Nah, di sini penghubung kedua kalimat itu adalah un atau dan. Nah, jadi teman-teman, kita fokus ke kalimat pertama aja dulu. Di sini. Ya, kita fokus ke kalimat pertama di sini. Nah, ini nih. So, ich möchte gerne mit dir feiern. Apa arti dari ini nih? Kita terjemahkan satu persatu nih. Ich möchte gern mit dir feiern. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau ih udah pasti tahu kan? Terus ada kata möchte. Terus ada kata Heradil tandain dulu ya. Heradil tandain dulu. Mit dir feiern. Nah, jadi ada möchte dan juga ada feiern. Di sini nih ada möchte dan juga feiern. Fungsinya apa di sini? Yang pertama, möchte ini adalah modals. Modals itu apa? Kalau di bahasa Inggris atau bahasa lain mungkin ya, kita mengenal dengan istilah kata kerja bantu gitu. Jadi dia membantu penjelasan dari kata kerja. Nah, kata kerja yang utamanya itu apa? Feiern, merayakan. Artinya merayakan. Nah, so, jadi mochte ini apa artinya? Kata dasarnya mochten. Kata dasarnya mochten. Jadi mochten itu artinya mau. Jadi saya mau merayakan. Betul sekali. Nah, jadi saya mau merayakan. Terus yang di tengah ini apa nih, Heradil? Kayaknya pernah lihat di kamus gitu kan. Nah, kalau misalnya pernah lihat di kamus pasti tahu kan? Ada kata gerne, ada kata mit, ada kata dir. Nah, apa itu ya? Nah, sekarang mari kita lihat. Arti kata gerne itu adalah sangat gitu. Banget kalau bahasa bahasa kita. Kalau bahasa orang Sumatera tuh kali. Aku suka kali. Nah, sekali ya, kali kalau kami bilang. Itu artinya apa? Banget atau sangat gitu ya. Kalau bahasa bakunya itu sangat. Terus mit, mit itu artinya dengan. Nah, terus juga dear. Dear itu apa? Kamu, tapi sebagai objek. So, sekarang kita bisa pahami satu kalimat ini dengan lengkap, yaitu saya mau sekali atau saya sangat ingin, saya sangat mau merayakan dengan kamu, dengan dir. Oke. Kalimat ini Herr Aidil anggap kelar ya, kelar atau beres dan teman-teman udah paham. So, sekarang kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya di sini. Lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Nah, ini pembahasannya agak panjang lagi nih ya.
Karena di sini ada trend bar. Terus ada istilah trend bar lagi. Cari tahu istilah trend bar di konten Heradil sebelumnya ya. Khusus trend bar cari tahu aja. Kalau misalnya kontennya belum upload, tungguin premiernya itu kapan. Tinggal klik aja ingatkan saya gitu. So, sekarang karena ada kata un, berarti di depannya langsung ada kata kerja, dan kita cari di sini dari di ini sampai akhir ini di sini kayak kelihatan nggak ada subjek. Nah, di sini udah objek, Hersley keterangan, cuma ini party objek, Samsak Aben keterangan waktu, dan juga ada kata ein di sini. Kenapa ada kata ein? Jadi ini adalah bagian dari kata kerja lade. Einladen artinya mengundang. Ya. Terus objeknya di mana? Terus subjeknya. Subjeknya di mana itu, Heradil? Masa dalam satu kalimat nggak ada subjek? Iya kan? Nah, kalau ada kata un, otomatis kita refernya kemana? Ke sini dong. Nah, ke sini berarti subjeknya tetap masih si pengirim surat ini. Gitu, si pengirim suratnya itu ich di sini ya. Nah, ich lade gitu. Terus kita tandain bahwa bahwa subjeknya itu memang benar-benar ich itu di sini nih teman-teman. Lade. Kan asal katanya laden. Nah, laden, einladen. Einladen itu artinya mengundang gitu kan. Einladen. Seharusnya kan en, tapi karena subjeknya ich menjadi lade. Terus ein-nya kenapa di ujung, Heradil? Itulah namanya trend bar, di mana kalau misalnya kalimat itu ada kata kerja trend bar itu seperti ini. Sedikit ya, Heradil kasih bocoran. Tapi teman-teman harus nonton juga lebih detail ilmunya itu di konten Heradil tentang trend bar. Oke, nah jadi einladen itu artinya itu mengundang. Kalau laden biasa tuh artinya berbeda sedikit dengan einladen gitu. Nah, contohnya mungkin seperti gini nih. Misalnya rufen artinya memanggil. Anrufen artinya menelpon. Tetap ada arti dari memanggil, tapi ini memanggilnya pakai telepon gitu. Nah, begitu juga di sini nih. Laden itu artinya lu undang kalau nggak salah ya. Kalau einladen mungkin mengundang dengan resmi. Jadi ada arti yang berbeda gitu. Tapi tetap punya kandungan arti yang sama. Kayak gitulah kurang lebih yang Heradil pahami. Kalau misalnya teman-teman punya pemahaman yang lebih lagi, silahkan juga berbagi di kolom komentar di sini. Karena di sini Heradil bukan yang paling tahu, bukan yang paling pintar, bukan yang paling menguasai bahasa Jerman. Tidak, Heradil menggunakan platform YouTube ini untuk berbagi. Sekaligus Heradil nggak mau ilmu yang sudah Heradil pelajari dari 2010 itu hilang begitu saja karena Heradil jarang pakai dan juga Heradil jarang bahas. Nah, karena Heradil juga membuka kursus online dan juga kursus offline bahasa Jerman untuk teman-teman bisa ikut belajar secara private dan juga lebih terstruktur pastinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar yang gratisannya bisa belajar di YouTube dengan menonton video-video Heradil sampai selesai sebagai bentuk dukungan teman-teman support Heradil agar lebih sejahtera melalui YouTube. Tapi kalau misalnya mau belajar secara intensif, secara langsung, secara online juga bisa hubungi ke kontak Heradil yang ada di deskripsi channel YouTube ini. So, sekarang kita lanjut lagi. Di sini pembahasannya, trend bar. Nah, jadi selalu preposisi dari trend bar ini di akhir dan kata kerjanya di awal gitu. Jadi ini kayak membuat budaya orang Jerman tuh kalau misalnya dengerin orang ngomong itu dia harus dengar sampai akhir biar nanti dia nggak salah paham gitu ya. Kayak sesuatu yang positif juga pastinya ya. Nah, so kita artikan dulu nih, kita terjemahkan sampai paham gitu ya. Sampai paham untuk
kalimat ini gitu. Und lade dich herzlich, dengan senang, dengan welcome gitu ya, dengan dengan menyenangkannya gitu. Zu meiner Party, ke pesta saya. Kapan tuh? Am Samstagabend, pada malam Samstagabend, berarti pada hari Sabtu malamnya, berarti malam Minggu ein. Jadi saya mengundang gitu. Dia mau mengundang dengan senang hati cu minor party, ke partinya. Nah, teman-teman yang masih belajar A2 tentang minor ini, terus minor ini nggak usah dihiraukan dulu, yang penting paham aja dulu bahwa ini kepemilikan saya. Udah gitu aja. So, sekarang kita lanjut lagi. Panjang juga ya pembahasannya ya. Kita udah sampai 20 menit. Tadi Heredil bilang cuma 10 menit. Rupanya nggak cukup waktu kita untuk bahas soal ini. Hanya menggunakan waktu 10 menit. Terus kita lanjut lagi. Wir fangen. Nah, ini anfangen juga ya. Fangen an. Nah, anfangennya juga trennbar gitu. Artinya apa? Memulai. Jadi kita mulainya ke jam berapa? Jam 21, jam 9 malam berarti kan? Is das okay for dich? Okay for dich? Apakah itu oke untuk kamu? Nah, es werde viele Leute da sein. Akan ada banyak orang di sana gitu ya. Die du auch kennst, yang kamu kenal, yang kamu juga auch kenal. Kennst ya. Die du auch kennst. Kennen tapi ST karena subjeknya du gitu. So, Herode agak percepat aja ya. Pasti teman-teman bosen kalau misalnya nonton sampai 1 jam untuk 3 soal aja. Tapi yang tadi Herode jelasin, harapannya bisa teman-teman pahami dengan baik. Kenapa? Karena tujuan Herode teman-teman paham gitu. Nggak cuman sekedar tahu aja, tapi paham. Makanya penjelasan Herode itu sangat runcing gitu, sangat detail. So, sekarang kita lanjut lagi. Kannst du vielleicht ein Salat mitbringen? Nah, apakah kannst du kalau diawali kata kerja, diawali modal selalu ada arti apakah di situ ya. Kannst du, apakah kamu bisa? Bisa apa nih? Langsung kita cari kata kerja di akhir. Karena selalu kalau ada modals, kita harus langsung lihat kata kerja di akhirnya apa. Mitbringen. Mitbringen itu apa? Membawa, ikut membawa. Terus, apa yang ikut membawa? Einen Salat. Sebuah salad. Terus dia dengan sopannya bilang, vielleicht, mungkin. Apakah mungkin kamu bisa membawa gitu? Karena kan ini salah satu request gitu kan dari yang punyanya party gitu. Dia gunakan kannst du vielleicht einen Salat mitbringen gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke. Dan vergiss bitte nicht. Jangan lupa. Vergiss. Vergiss ini asal katanya dari vergessen gitu kan. Tapi vergiss ini artinya perintah gitu. Jangan lupa. Jangan lupa einen Pullover oder eine Jacke. Karena apa nih kok disuruh bawa jaket gitu atau pullover atau seperti baju kardigan gitu ya untuk menghangatkan tubuh gitu. Kenapa disuruh bawa baju itu? Wir wollen nämlich draußen. Nah, kita akan kira-kira draußen. Nah, kita bakalan di luar nih. Im Garten feiern. Oh, berarti partinya itu di luar rupanya. Ya, makanya disuruh bawa pullover atau jaket agar tidak kedinginan nantinya. Ich freue mich sehr auf dich. Saya sangat senang dengan kamu, gitu kan? Bis zum Wochenende, Ralf. Berarti pengirimnya itu adalah Ralf, gitu. So, sekarang kita paham bahwa kondisinya di sini adalah Ralf mengundang Carmen ke ulang tahunnya. Terus juga dia mengundang untuk minggu depan gitu ya, hari Minggu depan gitu.
ke pesta ulang tahunnya. Jadi dia mau merayakan pesta ulang tahunnya dengan teman-temannya, termasuk Carmen dan juga teman-teman yang dikenal oleh Carmen, di malam Minggu jam 21 atau jam 9 malam. Itu. Terus Ralph minta Carmen untuk bawa apa? Bawa salad, ya, bawa salad, terus juga jangan lupa pakai pullover atau jaket karena kita mau ngerayainnya itu di kebun. Itu kesimpulannya. Sekarang kita bahas lagi soal-soalnya dan kita cari kata kunci yang paling penting, ya. Karena di sini yang paling penting kata kuncinya dulu nih. Kalau misalnya teman-teman udah dapat kata kunci dan juga paham soal-soalnya, teman-teman nggak usah khawatir lagi di sini karena bisa dengan pemahaman teman-teman untuk menjawab soal. Dan Herode belum lihat kata kuncinya sama sekali. So kalau misalnya salah mohon maaf, kalau memang benar berarti berarti penjelasan Herode itu benar gitu. So, sekarang kita cari kata kunci dulu dari kalimat pertama. Ralph hatte am letzten Wochenende Geburtstag. Nah, kata kuncinya di sini ada hatte letzten Wochenende Geburtstag. Nah, kira-kira nih kalau kalimat seperti ini kita bisa terjemahkan gimana? Letzten itu yang terakhir, ya. Yang terakhir. Wochenende atau kata bendanya Wochenende. Jadi minggu terakhir, minggu yang lalu, yang terakhir yang sudah berlalu. Terus ada hatte di sini keterangan bahwa haben tapi di masa lalu berarti yang sudah lampau, Geburtstag, ulang tahun. Apakah Ralph ini benar ulang tahunnya itu seminggu yang lalu atau minggu depan? Nah, kata kuncinya ada di letzten. Di sini letzten, terus juga kata kunci di teksnya adalah kommenden. Yang akan datang. Berarti nomor 3 ini tidak sesuai dengan teks yang ada. So, kita bisa bilang kalimat ini adalah richtig oder falsch kira-kira. Iya, betul sekali. False. Kenapa? Karena Ralph itu ulang tahunnya minggu depan, bukan minggu lalu. So, nah sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Ralph hat nur zwei oder drei Leute eingeladen. Ralph hat nur zwei oder drei Leute eingeladen. Nah, kok ada ge Heradiel ini bentuk lampau ya, perfect, bentuk perfect. Jadi belajar perfect di konten video Heradiel sebelumnya ya. Eingeladen, sudah mengundang gitu artinya, sudah mengundang. Ini partisip zwei. Oke. Ralph sudah mengundang nur hanya 2 atau 3 orang. Emang bener Ralph mengundangnya cuman 2 atau 3 orang. Kita cari kata kunci di sini. Es wurde viele Leute. Kalau viele itu berarti lebih dari 2 bahkan. Da sein die du aufkennst. Otomatis dia di sini tidak menyampaikan bahwa hanya 2 atau 3, ada banyak orang. Berarti nomor 4 juga false. Kesimpulannya. Terus juga yang terakhir di party findet draußen statt. Draußen. Nah, draußen di sini teman-teman bisa pahami bahwa di luar. Terus ada penjelasannya lagi di garten. Jadi merayakannya itu di garten. Nah, jadi kalau misalnya di luar, kira-kira di party findet dimulai itu di luar, di sekitar gitu kan, di sekitar luar. Sesuai kah? Iya, richtig, betul. Di party findet draußen statt. Nah, berarti jawabannya adalah false, richtig. Ya, richtig maksudnya. Oke. Nah, kalau misalnya sesuai dengan kunci jawaban teman-teman dan jawaban kita sama, ya betul. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang salah atau ada yang belum dipahami, silahkan
ketik di kolom komentar biar nanti Heradil bantu jelaskan. Bisa jadi Heradil jawab via komentar atau Heradil jawab dalam bentuk video. Gitu. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe video YouTube channel Heradil. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semangat terus belajar bahasa Jermannya. Heradil, guru online bahasa Jerman kamu, siap membantu.